Haleluya, puji Tuhan. Kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat hari ini. Baik, mari Bapak Ibu kita lihat Alkitab kita di dalam kitab Zefania pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya bacakan bagi kita semuanya. Firman Tuhan, "Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri ini, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan." Puji Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini, atau hari ini, di mana pasal yang kedua itu kalau kita lihat di dalam Alkitab kita, di sana dikasih judul perikopnya itu seruan untuk bertobat. Kalau kita lihat juga di dalam pasal yang pertama itu ada judul di sana di ayat yang kedua itu penghukuman pada hari Tuhan. Mungkin ada beberapa rekan hamba Tuhan sudah menjelaskan tentang kitab Zefania, namun saya juga sedikit akan memberitahukan kepada kita bahwa ini adalah kitab Zefania yang ditulis oleh Zefania sendiri, di mana pada waktu itu firman Tuhan datang kepada Nabi Zefania. Nabi Zefania ini termasuk nabi kecil di dalam antara 12 nabi-nabi kecil. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita perhatikan firman Tuhan pada saat hari ini, di mana kita fokus pada ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, "Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan." Ini datang firman Tuhan, kembali lagi datang firman Tuhan kepada bangsa Yehuda, khususnya di bangsa-bangsa atau di dalam suku-suku tertentu, di mana pada waktu itu kemerosotan moral itu begitu drastis menurun. Akhirnya firman Tuhan datang kepada orang-orang yang Tuhan kasihi, dan Tuhan menginginkan orang-orang yang tinggal pada waktu itu, pada zaman itu, bertobat atau berbalik kepada Tuhan. Karena kenapa? Penghukuman Tuhan itu akan datang. Makanya firman Tuhan berkata di sana seruan untuk bertobat. Di sana dikatakan bersemangatlah dan berkumpullah. Artinya ada sesuatu yang kita harus perhatikan di sini, ini adalah kerinduan Tuhan bagi setiap umat-umat Tuhan. Kalau kita boleh mulai di dalam di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9, di sana dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, ini firman Tuhan itu sangat berkesinambungan, di mana akan datang waktunya Tuhan, dia akan datang dan dia akan menghakimi setiap umat-umat Tuhan yang tinggal di muka bumi. Hari ini, detik ini adalah waktunya di mana firman Tuhan datang kepada kita bagi orang-orang yang tersisa hari-hari ini. Karena kenapa? Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan itu akan datang yang kedua kali. Tetapi firman Tuhan sudah mengingatkan kita kembali bahwa kita harus lebih waspada, lebih berhati-hati di hari-hari ini. Kita fokus lagi di ayat yang ketiga, di sana carilah Tuhan. Kalau nggak salah, kalau saya lihat di sini ada 3 kali kata cari. Di sana pertama, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Ada suatu perintah. Coba kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita semuanya. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6, di sana carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, ada waktunya Tuhan itu punya batas atau punya limit untuk dicari. Karena ada waktunya di sini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Artinya ada waktunya Tuhan tidak berkenan. Haleluya.
ada waktunya Tuhan tidak berkenan untuk ditemui atau untuk dicari lagi. Hari ini adalah kesempatan bagi kita. Datang firman Tuhan bagi kita, umat-umat Tuhan yang tinggal di muka bumi ini. Ketika nanti waktunya Tuhan datang, Tuhan menemukan kita orang-orang yang setia. Di sini Tuhan benar-benar menghendaki orang-orang itu benar-benar mencari Tuhan. Bukan lagi mencari sesuatu yang sifatnya sementara. Hal itu memang perlu atau penting, tetapi bukan itulah yang utama. Makanya firman Tuhan hari ini, mari Bapak Ibu, kita boleh disadarkan kembali oleh firman Tuhan. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita menganggap bahwa nanti saja beribadah kepada Tuhan, nanti saja saya datang ke gereja, nanti saja saya berdoa, nanti saja saya membaca firman Tuhan. Stop hal itu. Mari kita koreksi hati kita, mari kita lakukan yang terbaik buat Tuhan selagi masih ada kesempatan. Karena di dalam Yesaya berkata bahwa carilah Tuhan selama Ia berkenan. Karena ada waktunya Tuhan tidak akan berkenan kepada kita. Jadi ini datang memang pada zaman itu datang kepada bangsa Yehuda. Tetapi itu firman Tuhan itu tidak pernah berhenti berbicara sampai hari ini. Oleh sebab itu, hai umat-umat Tuhan, hai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari sadarilah. Kalau di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 berkata bahwa Tuhan itu datang. Tuhan tidak akan pernah lalai dengan janjinya. Janjinya apa? Datang kedua kali, menjemput orang-orang yang takut akan Tuhan, menjemput orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hari-hari ini kita banyak menghabiskan waktu dengan hal yang tidak mungkin cukup berarti atau hal yang sia-sia, mari bertobat, mari sadar, mari berbalik kepada Tuhan dengan fokus bahwa ada yang lebih penting, ada yang lebih harus diutamakan, yaitu Tuhan. Segala sesuatu kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat ke-33, carilah Tuhan dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan, mari hari-hari ini, hari Tuhan semakin cepat. Hari-hari Tuhan itu semakin cepat menghampiri kita. Mari hamba-hamba Tuhan, mari umat-umat Tuhan, mari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita koreksi setiap hati kita. Kita sadari bahwa tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya kalau tanpa Tuhan. Artinya hidup kita ini hanya sementara. Nanti ketika kita berakhir kehidupan kita di dunia ini, kita kemana? Hanya ada dua pilihan, neraka dan surga. Jadi kalau kita mau ke surga, berarti kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus bangun hubungan dengan Tuhan lebih baik lagi. Amin, puji Tuhan. Jadi hari ini firman Tuhan datang kepada kita, kepada saya dan kepada saudara. Mari kita harus lebih bersemangat lagi membangun hubungan dengan Tuhan. Kita cari Tuhan, karena itu adalah suatu hal yang Tuhan inginkan kepada Tuhan selagi Tuhan masih berkenan kepada kita. Puji Tuhan, ini menjadi firman Tuhan bagi kita semuanya. Semoga ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita.